Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kenikmatan yang kita rasakan adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Sampai keburukan yang mungkin menimpa kita, di balik itu Allah menjadikan hikmah dan kebaikan yang banyak sekali. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ya, kalau bicara iblis, kita perlu kenal iblis. Kita perlu ta'aruf dengan satu makhluk ini yang karena sebab dialah kita berada di muka bumi ini. Kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan Adam alaihissalam. Bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah memperkenankan buat ayahanda kita untuk tinggal di tempat yang tidak ada kesedihan di dalamnya, tidak ada rasa lapar dan dahaga, tidak ada duka dan kesedihan di sana. Semua keindahan dan kenyamanan telah diperkenankan untuk ayahanda dan ibunda kita. Tapi kenapa kita kemudian ada di tempat yang hari ini kita tertawa, besok kita menangis? Kita berada di tempat yang hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit. Kita hidup di sebuah negeri yang kita diperintahkan untuk berjuang dan berkorban, sampai darah pun kita teteskan untuk bisa kembali ke tempat semula ayahanda dan ibunda kita, ke surga Allah Azza wa Jalla. Apa kiranya kita nggak perlu ta'aruf sama makhluk ini? Karena ternyata makhluk ini tidak berhenti. Sebagaimana dia telah sukses mengeluarkan ayahanda kita dari surga, ternyata dia ingin meraih kesuksesan yang kedua, mengajak sebanyak-banyaknya manusia menuju ke neraka. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau mau kenal sama iblis, namanya iblis ini, sebagian ulama berpendapat dia itu nama Arab dari asal kata iblas, yang artinya yang dijauhkan dari kebaikan atau yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bukan, iblis bukan bahasa Arab. Iblis bahasa Ajam, dan itu penyebutan untuk seorang makhluk dari bangsa jin yang namanya iblis. Nama buat dia. Ahibati fillah, kita sering dengar iblis, sering dengar syaitan. Apa sih syaitan? Syaitan ini dari asal bahasa Arab. Syaitan dari asal kata syaitana, yang artinya yang jauh. Karakter iblis ini jauh dari karakter manusia. Karakter setan. Setan ini jauh dari karakter manusia. Setan ini juga jauh dari segala kebaikan karena kefasikan dia. Apa beda iblis sama setan? Ya, kalau bicara iblis, kita akan mendapati di dalam Al-Quranul Karim
Berulang kali Allah menyebutkan iblis secara tersendiri. Berulang kali pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan syaitan. Lafaz iblis itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. 11 kali Allah menyebutkan iblis. Dan lafaz iblis ini hanya dalam bentuk mufrad, seorang saja. Seorang. Karena hanya dia tuh iblis. Adapun syaitan, maka di dalam Al-Quran Karim disebutkan secara tunggal dan disebutkan secara majmu', banyak. Secara tunggal disebutkan kira-kira dalam 70 tempat di dalam Al-Quran Karim. Adapun dengan lafaz jama' banyak, maka disebutkan sebanyak 18 kali. Syayatin, syaitan-syaitan. Ahibati fillah, kalau kita melihat apa bedanya syaitan sama iblis. Yang pertama kita harus tahu, iblis ini dari jin. Iblis ini tercipta dari api. Kalau bicara syaitan, syaitan itu lebih kepada penamaan untuk segala sesuatu. Ingat, untuk segala sesuatu yang tidak taat, yang bandel, yang nggak nurut, yang jauh dari jalan-jalan kebaikan, maka disebut syaitan. Namun di dalam Al-Quran Karim, kadangkala Allah Jalla Jalaluhu menyebut iblis dengan syaitan, karena memang dia jauh dari segala kebaikan. Jelas iblis tercipta dari api. Ketiga makhluk ini, manusia tercipta dari tanah, iblis tercipta dari api, dan malaikat tercipta dari cahaya. Maka ya tabiat kadangkala mempengaruhi kepada kelakuan orang itu sendiri. Asal muasal seseorang itu terkadang membuatnya memunculkan perilaku-perilaku yang bawaan dari asal penciptaan dia. Ahibati fillah, ya, itu kira-kira tentang syaitan dan iblis. Kemudian jamaah, kalau kita lihat syaitan ini, ternyata ada manusia yang setan. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 112. Di surah Al-An'am ayat 112. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang perkara yang ada sebagai dan mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Barakallahu fikum. Nah, jelas di sini
Allah Azza wa Jal mengatakan nabi-nabi itu Allah jadikan musuh buat mereka, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Apa setan? Tadi kita udah bahas bahwa segala sesuatu yang tidak taat, yang patuh, yang menjauh dari kebaikan, yang tidak penurut, itu setan. Iblis masuk dari setan karena dia nggak nurut, karena dia nggak taat. Jadi ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya Abu Dzar, ta'awwad billahi min syarri syayatinil jinni wal ins. Hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan-setan bangsa jin dan manusia. Abu Dzar bertanya, ya Nabi Allah, wa halil insi syayatin? Apakah ada dari kalangan manusia setan? Qala na'am. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 112 yang baru saja kita baca. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Zaid bin Aslam, meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar, rakiba Umar birdhuan. Umar pernah naik kuda atau keledai yang gagah, jangan. Bagus banget. Ketika naik, tahu-tahu itu kuda jalannya penuh dengan kecongkakan. Itu tuh ya, kuda itu kadang-kala bisa jalan dengan congkak, pamer kelihayan dia. Lalu Umar pukul itu kuda. Falam yazad illa tabakhutan, dipukul malah tambah sombong. Lalu Umar turun dari itu kuda atau itu keledai. Lalu dia mengatakan, ma hamaltumuni illa ala syaitan laqad angkartu nafsi. Kalian tidak membawa aku kecuali di atas setan. Tadi aku sampai mengingkari diriku sendiri. Artinya kadang-kala kendaraannya tuh buat orang jadi sombong. Jadi setan tuh kendaraan. Kalau antum naik motor ya, atau naik kendaraan, yang tahu-tahu diri antum di atas motor itu jadi congkak ya, jadi angkol, setan yang untuk naikin. Ini berkaitan dengan lafadz setan. Iblis masuk dari setan. Jamaah rahimakumullah, kapan awal mula terjadinya permusuhan kita sama iblis nih, yang kemudian nanti kita akan bicarakan tentang tips-tips iblis untuk menyesatkan kita. Tapi sebelumnya tadi sempat disinggung bahwasanya dahulu Nabi Adam berada di surga. Lalu kenapa bisa keluar dari surga? Ternyata ini awal kisah permusuhan kita sama iblis. Jadi kita perlu kenal nih. Ketika kita tahu, oh ternyata fulan, ini penyakitnya fulan, kita hati-hati. Allah sebutkan cerita itu di surat Al-A'raf ayat 12 sampai 15. Coba dibaca surat Al-A'raf ayat 12 sampai 15. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون
qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Barakallahu fikum. Ini awal permusuhan dengan iblis. Dia hasud, dia sombong. Ahibati fillah, ketika seorang itu baik, terus melakukan amal soleh, terkadang dia merasa lebih baik dari yang lainnya. Iblis pun itu yang terjadi sama dia. Dia sombong, dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Kenapa dia harus bersujud kepada Adam yang tercipta dari tanah, sedangkan dia tercipta dari api? Akhirnya dia dilaknat. Maka disinilah dia kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan umurnya, untuk tidak mati. Jadi iblis itu, iblis yang dia adalah komandannya setan-setan untuk menyesatkan manusia, dia yang menggerakkan mereka, itu tidak mati. Nabi Adam sudah meninggal dunia, Nabi Nuh sudah meninggal dunia, Nabi Saleh meninggal dunia, Nabi Musa meninggal dunia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, iblis tetap hidup. Dia memang meminta kepada Allah waktu untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya, satu orang. Adapun setan-setan mati. Iblis tahu dia seharusnya mati di waktu yang ditetapkan, tapi dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditambahkan umurnya. Ahibati fillah, berkaitan dengan iblis ini, apakah iblis itu dari bangsa jin atau malaikat sih? Terjadi perdebatan di antara para ulama. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, bukan kepada bangsa jin, kepada malaikat. Iblis nggak mau sujud, berarti dia dari malaikat karena disuruh untuk sujud, namun dia nggak mau. Nggak, malaikat itu senantiasa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Iblis ini dari bangsa jin, dia sendiri yang mengungkapkan bahwasanya aku tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Iblis tidak mengatakan dia tercipta dari cahaya sebagaimana malaikat tercipta dari cahaya. Dan Allah telah sebutkan nasabnya iblis ini. Lewat jalur mana dia? Ke malaikat atau ke jin? Nih ada makhluk yang namanya iblis. Nasabnya dia itu bersambung ke malaikat atau ke jin. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 50. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin.
maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Barakallahu fikum. Jelas Allah sebutkan di sini, Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dia itu termasuk dari bangsa jin. Dia yang keluar dari jalur ketaatan malaikat, nggak mungkin. Terus kok bisa iblis ini ada di surga bersama malaikat? Gimana ceritanya? Ada banyak kisah-kisah Israiliyat, wallahu a'lam dengan kebenarannya, bahwa bumi ini sebelum manusia memakmurkannya, Allah telah menciptakan bangsa jin terlebih dahulu. Allah menciptakan bangsa jin sebelum menciptakan manusia. Tatkala Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Jadi ucapan malaikat ini disebutkan karena memang sudah ada makhluk yang pernah menempati bumi ini, jin. Maka karena mereka membuat kerusakan, diusirlah mereka, sehingga mereka menempatin gunung-gunung, hutan-hutan, ya. Pada masa pengusiran itu diriwayatkan, disinilah jin ini, iblis ini dibawa. Karena waktu itu masih kecil dia, ya, lucu, kemudian dia dibawa ke langit. Di sanalah kemudian dia hidup bersama malaikat-malaikat, sehingga kemudian dia kerjanya bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, asal muasal dia tetap dari api. Dia tetap bangsa jin. Sehingga tatkala Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud, jin nggak mau, padahal dia sudah berada di soft mereka. Dia nggak mau. Ada kesombongan di diri dia. Namun cerita tadi cerita Israiliyat, wallahu alam dengan kebenarannya. Tapi yang jelas di ayat ini Allah tegaskan, iblis minal jin, kana minal jin, dia termasuk dari bangsa jin. Kemudian Allah sebutkan, apakah engkau hendak menjadikan dia dan anak keturunannya? Malaikat tidak punya anak keturunan, jin punya anak keturunan. Ini benar-benar ya menjadi dalil yang kuat bahwasanya jin itu bukan, iblis itu bukan dari bangsa malaikat, iblis itu dari bangsa jin. Sehingga dia tidak nurut dan tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita udah kenal nama-namanya. Ini yang namanya ta'aruf, ya. Ada CV yang dibuat sama iblis. Namanya udah tahu, asalnya udah tahu, profesinya. Ngapain nih iblis profesinya? Kalau dulu ketika bersama malaikat, dia bertasbih, ikut beribadah. Tapi tatkala dia disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, di sini nampak keaslian dia, karakter aslinya, karakter api yang membakar. Akhirnya ya dia punya profesi menyesatkan umat manusia, menggoda manusia. Allah berfirman di surat Sad ayat 82 sampai 83. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Barakallahu fikum. Nih janji iblis. Jadi kalau bicara profesinya iblis, ya dia menyesatkan umat manusia semuanya. Artinya dia berusaha menyesatkan semuanya. Tapi apakah berhasil? Enggak. Ada hamba-hamba Allah pilihan yang dia nggak berhasil. Terus pengalaman dia, ya Allah sebutkan di surat Al-Isra. Nah, surat Al-Isra ayat 62. Di surat Al-Isra ayat 62
supaya kita tahu nih pengalamannya iblis ini berapa lama ya. Biasanya orang kalau kerja 10 tahun ya 20 tahun nanti gajinya lebih lah daripada yang pengalaman kerjanya cuma setahun. Di surat Al-Isra ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayhi la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala Nah, cukup. Iya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Barakallahu fikum. Tuh iblis punya pengalaman dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Bagaimana dia menyesatkan Fir'aun sampai dia mengaku Tuhan. Bagaimana iblis menyesatkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sehingga menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai perantara-perantara kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana iblis menggoda kaumnya Nabi Saleh alaihissalam agar membunuh onta mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana iblis berhasil membuat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menjual adiknya sendiri. Bagaimana iblis membuat Abu Jahal, Abu Lahab memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana iblis menghalangi pamannya Nabi alaihissalam Abu Talib dari memeluk agama Islam ini. Jadi dia benar-benar memiliki pengalaman yang sangat luas. Dan dia memiliki bala tentara, punya anak keturunan. Oh, ada yang belum disebutkan sama Ustaz. Siapa istrinya iblis? Kok banyak anak keturunannya? Pernah salah seorang alim ulama ditanya, lagi kajian ditanya dia, Ustaz, siapa istrinya iblis? Apa kata syekh ini? Mengatakan, ana waktu dia nikah nggak diundang, sehingga ana nggak tahu siapa istrinya dia. Sahih. Siapa nama istrinya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas istri dia dari bangsa jin, karena dia memang dari bangsa jin. Ahibati fillah. Maka sejak itu iblis berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan korban pertama dia adalah Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya. Itu korban pertama. Sehingga Nabi Adam pun diturunkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Kalau sekelas Nabi Adam, yang Allah sudah ingatkan Nabi Adam, hati-hati sama iblis nih. Tapi ternyata Nabi Adam tergoda. Pakai cara apa iblis itu menggoda? Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim. Yang pertama, iblis itu dengan cara menyesatkan. Yang namanya menyesatkan itu orang seharusnya jalan ke timur, dia bikin jalan ke barat. Dia buatkan jalan-jalan yang banyak. Jadi kalau ada satu jalan menuju surga, gimana orang ini nggak nyampe ke surga? Maka iblis kerja keras membuat anak-anak jalan agar manusia tertarik untuk melewatinya, kemudian dia tidak akan pernah masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nisa ayat 117 sampai 119 Allah menceritakan hal ini. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Barakallahu fikum. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Karim terkadang menyebut iblis dengan syaitan. Yang dimaksud adalah iblis tadi. Iblis yang menggoda Nabi Adam disebut syaitan. Di ayat ini juga iblis yang bersumpah, yang dia akan benar-benar menyesatkan manusia. Dan bukan hanya menyesatkan manusia, iblis ini berusaha untuk menciptakan manusia-manusia yang menjadi syaitan, sehingga kerjaan dia lebih ringan. Kita tahu jin ini sama seperti manusia, mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka punya peradaban, ada pernikahan di antara bangsa jin. Tapi di sini bagaimana iblis bukan hanya menggerakkan pasukan dia dari bangsa jin, tapi dia ingin menciptakan manusia-manusia yang menjadi alat buat jin untuk menyesatkan yang lain. Di antara yang dia katakan, ya aku akan menyesatkan mereka. Aku akan berikan angan-angan kosong sama mereka yang nggak pernah jadi kenyataan. Aku perintahkan kepada mereka untuk ya menggunting, memotong kuping-kuping hewan ternak, yang kemudian hewan ternak itu jamaah nanti nggak boleh diganggu keramat hewan ternak ini. Untuk siapa? Untuk jin, untuk syaitan. Bukan hanya diperintahkan untuk merusak aturan Allah, sampai ciptaan Allah pun mereka rusak. Jin itu memerintahkan manusia melakukan itu, dan manusia berbuat itu. Di antara merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah ya mungkin dengan menggunakan tato. Kenapa engkau rubah ciptaan Allah? Dan benar-benar manusia melakukan itu. Disesatkan sama iblis ini. Ahibati fillah, iblis menyesatkan manusia dengan 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan dia dalam menyesatkan manusia. Yang paling utama buat dia adalah mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, untuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena iblis juga sudah tahu, iblis juga belajar
bahwasanya satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, yang dengan itu manusia akan menjadi kawan iblis di neraka selama-lamanya, maka orang yang melakukan kesyirikan. Kita sering dengar firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, enggak mengampuni. Orang itu berzina, orang itu merampok, orang itu membunuh, selama tidak melakukan kesyirikan, masih ada harapan untuk diampuni, ada harapan. Tapi kalau syirik, selesai. Maka bagaimana iblis ini mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla? Kita lihat sepanjang sejarah. Dan sampai hari ini, persentase yang mentauhidkan Allah dengan yang melakukan kesyirikan lebih banyak mana? Jamaah, umat Islam sekarang ini berapa banyak di dunia? Jamaah, 250 juta Ustaz. Indonesia itu mah dunia. Di dunia ini ada berapa sih? Penduduk dunia bumi ini berapa? Berapa yuk? Kurang tahu Ustaz. Lebih itu. Gimana nggak tahu? Sekitar 2 miliar kayaknya Ustadz. Allahu Akbar, ketinggalan itu. Tahun berapa 2 miliar? 2015 Ustadz. Nah, berapa jemaah? Coba, supaya kita tahu nih, berapa orang yang sudah disesatkan oleh iblis dalam kesyirikan. Berapa jumlah manusia? Coba dilihat, di searching sana. Berapa jumlah penduduk dunia tahun 2020? 7,5 miliar. 7,5 miliar. Nah, tunggu nih. Ya. Berapa? Lihat tuh jemaah. 7,8 miliar. 7,8 miliar. Kok masih ada yang ngomong 2 miliar itu kapan? Nah itu yang muslimnya Ustadz, yang Islamnya Oh, yang Islamnya. Berapa yang Islamnya yuk? sekitar 1,7 miliar. 1,7 ya? Ya di Ya, antara 1,7 kira-kira. Berarti yang disesatkan oleh iblis itu berapa miliar? Yang melakukan kesyirikan, yang ikut agama-agama yang mengagungkan patung-patung, berhala-berhala, jauh lebih besar. Dari 1,7 miliar aja yang muslim, apakah mereka selamat dari kesyirikan? Mungkin banyak juga yang terjebak dalam kesyirikan, yang masih memberikan sesajen kepada selain Allah Azza wa Jal, berkorban untuk selain Allah, memohon kepada selain Allah. Ada yang menjadikan, masih ada yang menjadikan pohon sebagai perantara. Masih ada yang memohon kepada arwah-arwah yang telah mati. Wallahi jamaah, kita kalau lihat pengalamannya iblis ya, entah berapa ribu tahun dia hidup, sehingga dia berhasil menyesatkan kebanyakan penduduk bumi ini dengan bab syirik. Jadi dakwah berbincang tentang kesyirikan ini, menjelaskan tentang bahayanya, menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ini harus benar-benar digalakkan. Subhanallah jemaah. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim itu takut dengan yang namanya kesyirikan. Beliau sampai berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas.
Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Sesungguhnya dia banyak menyesatkan manusia. Patung dibikin sama tangan mereka, diletakkan terus disembah. Akalnya di mana, jemaah? Subhanallah. Maka ini cara pertama dalam penyesatan iblis adalah menyesatkan manusia dengan melakukan kesyirikan. Baik, kalau nggak bisa syirik, Islam nih orang udah, alhamdulillah, selamat dengan tauhidnya. Apakah kemungkinan dia juga akan selamat dari godaan iblis yang lainnya? Belum tentu. Cara yang kedua adalah menyesatkan dia dengan mengajak dia mengamalkan bid'ah. Beribadah kepada Allah, tetap engkau beribadah kepada Allah, tapi ibadah yang tidak disyariatkan. Kenapa? Kata iblis, walaupun dia mentauhidkan Allah, tapi kalau cara ibadahnya tidak sesuai dengan aturan Allah, ya nggak diterima. Bukankah konsekuensi orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah? Dan tatkala dia berikrar mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini konsekuensi dia adalah tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Maka iblis menjadikan ini peluang agar tetap manusia bisa dia sesatkan walaupun dia beribadah. Contoh ringan nih, orang sholat subuh 6 rakaat. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Ditolak sholatnya. Bagaimana cerita iblis terhadap orang yang ahli ibadah ini, bagaimana dia menambah ibadahnya sehingga tidak diterima. Sampai cerita yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Cerita ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau sedang istirahat antara tidur dan terjaga, tahu-tahu dia melihat ada cahaya yang terang. Lalu dari balik cahaya itu ada suara yang menyeru dia, mengatakan, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir. Kata, iya, lebih kata Syekh Abdul Qadir. Suara itu mengatakan, i'lam, ana Rabbu, ketahuilah aku Rabbu, kata dia. Sesungguhnya aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Enta iblis, iblis ente, kata dia. Kata iblis, gimana kau tahu iblis? Sedangkan sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata Syekh Abdul Qadir, Allah tuh nyuruh kita sholat, engkau nyuruh aku ninggalin sholat. Iblis engkau. Di sini jemaah, bid'ah itu bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk pemikiran, keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kadang-kala kita melihat ada orang yang sudah jadi waliullah, itu udah gak wajib sholat, kata dia. Anak ketemu, anak apa orang yang gak sholat berhenti sholat ya jemaah. Orang menganggapnya, Masya Allah, waliullah ini, kekasih Allah. Kekasih Allah. Masa orang kayak gitu kekasih Allah? Kekasih Allah tuh kayak Nabi Muhammad SAW, yang sholat sampai bengkak kakinya, nggak pernah berhenti sholat. Ada orang yang ditanya, kenapa nggak sholat? Makomnya beda, kita makomnya udah tinggi nih. Ini termasuk cara iblis menyesatkan manusia dengan cara bid'ah. Bid'ah itu bisa jadi dalam amalan, bisa jadi dalam pemikiran. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau kita lihat ada orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain,
lalu berteriak. Dia memanggil orang untuk berjihad dan membunuh saudara-saudaranya yang muslim. Subhanallah. Seperti orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ini bukan orang biasa, jemaah. Yang bunuh Ali ini, jemaah, itu ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Pandai membaca Al-Quranul Karim. Sehingga Umar bin Khattab berpesan kepada Amr bin As, kalau nggak salah, agar mendekatkan rumahnya Abdurrahman bin Muljam ini dari masjid supaya dia ngaji. Tapi tatkala disesatkan oleh iblis dalam pemikirannya, dia bunuh Ali bin Abi Thalib dan berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, membunuh Ali berharap masuk surga. Iblis bisa sampai ke sana, jemaah. Bagaimana orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan juga berharap surga Allah Azza wa Jalla, menghilangkan kezaliman, kata dia. Ini bahayanya bid'ah. Yang sampai-sampai sebagian ulama mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai syaitan daripada kemaksiatan. Kenapa? Orang kalau melakukan bid'ah, dia merasa melakukan kebaikan. Apakah mungkin dia bertobat? Di mana mau bertobat dari perbuatan baik? Sedangkan orang kalau berbuat maksiat, ya dia tahu aku dosa yang kukerjakan. Itu contoh bid'ah Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Merasa itu amal soleh. Ada satu lagi ahli hadis, perawi hadis Imran bin Hittan, ya kalau nggak salah ya, yang dia memuji-muji Abdurrahman bin Muljam. Bagaimana dia dengan pukulannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hati-hati, jamaah. Ketika iblis tidak dapat menyesatkanmu dengan kesyirikan, dengan kekufuran, maka dia akan berpindah bagaimana mengantarkanmu kepada bid'ah-bid'ah, amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah engkau di atas jalan sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, kalau nggak bisa, maka dia akan menyesatkan manusia dengan menyuruh dia melakukan dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji. Ya, membunuh, minum khamr, durhaka sama orang tua, kemudian riba, apa aja lah. Makanya kita ngelihat manusia, ada yang sibuk dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, ada yang sibuk dengan dosa-dosa. Karena memang penyakit hati itu ada dua. Ada syubhat, ada syahwat. Syubhat itu kerancuan dalam memahami agama. Syahwat itu ya udah ngikuti nafsunya, kesenangan jiwanya. Bagaimana digambarkan. Dan proses agar orang melakukan dosa besar ini nggak langsung. Contoh kalau bicara bagaimana iblis itu membuat fulan ini membunuh. Prosesnya nih, ini dosa besar yang targetnya iblis, kayaknya nih bagaimana orang ini jadi membunuh. Perlahan-lahan tuh, dari fitnah mata, kemudian berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, pacaran nih, kemana-mana berduaan, berzina, membunuh belum, dia udah zina, udah sampai ke dosa zina, dosa besar. Tapi apakah iblis mencukupkan orang ini hanya berzina? Lah, terus sama iblis. Perempuan ini jadi hamil, lahir, dibunuh itu anak. Ini proses yang panjang, jemaah. Tapi targetnya melakukan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik.
Kemudian kalau nggak bisa orang ini alhamdulillah terjaga, apakah iblis berhenti godain? Enggak. Aku tetap akan menyesatkan sampai hari kiamat. Itu kerjaan iblis memang. Yang akan dia lakukan adalah bagaimana mengajak orang ini untuk melakukan dosa-dosa kecil atau memperbanyak hal-hal yang mubah. Maka iblis akan mengajarkan, nah nggak apa-apa dosa-dosa kecil, ntar sholat maghrib dihapusin. Kalau tadi bicara berzina, oh dosa besar jangan. Tapi kalau cuma pegang-pegang, oh dosa kecil. Mencium, oh dosa kecil, aman. Bukankah Allah mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu dikerjakan jemaah, untuk mengantarkan dia ke dosa besar. Jadi ketika langsung dosa besar nggak bisa, ya udah lewat yang kecil-kecil dulu dia kerjain. Kemudian memperbanyak hal-hal yang mubah. Jadi ada perkara-perkara yang mubah, seharusnya muslim itu hati-hati. Bicara hiburan, ada hiburan yang boleh jamaah, tapi jangan kebanyakan hiburan. Kalau bicara makan, kuliner, boleh, halal, nggak apa-apa. Jalan-jalan ke sana, berangkat ke sana boleh. Wisata ke tempat-tempat yang baik boleh. Tapi kalau kebanyakan, kapan kau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi iblis itu kalau tidak bisa memasukkan orang ini ke neraka, paling nggak orang itu nggak masuk surga. Kalau bisa, kalaupun masuk surga yang paling rendah. Itu dilakukan iblis. Oh, ternyata orang ini bisa jaga diri. Dosa-dosa kecil dia tinggalkan. Alhamdulillah, hal-hal mubah ya dia secukupnya. Karena kan ada orang yang mubah-mubah nih jamaah. Beli mobil ini, beli mobil itu lagi, beli motor ini. Boleh. Beli jam harga 5 miliar boleh. 10 miliar boleh. Terus buat apa? Di situ iblis yang penting nggak sodakoh dia. Kita bisikin, kita gangguin dia untuk memiliki hal-hal yang mewah-mewah yang memang dalam pandangan agama ya kalau memang dia punya, dia suka keindahan, nggak ada niat sombong, nggak ada niat congkak, boleh-boleh aja. Tapi tetap dia berusaha memperbanyak yang mubah-mubah ini agar kehilangan banyak kebaikan, dan kalau bisa yang mubah itu mengantarkan kepada kesombongan nantinya atau membuat dia paling tidak lupa dengan yang sunnah-sunnah. Type yang kelima, cara iblis menyesatkan adalah dengan menyibukkan muslim ini dengan ibadah. Ini sekarang bicara ibadah. Ada ibadah yang pahalanya 10, ada ibadah yang pahalanya 100. Makanya kita perlu belajar fikih prioritas, mana sih yang lebih banyak pahalanya. Nah, iblis belajar jemaah. Tadi kita bicara pengalaman dia tahu antara sholat ini sama sholat ini lebih utama mana sebenarnya. Bagaimana orang Islam ini meninggalkan yang pahalanya banyak tapi dia tetap melakukan yang ada pahalanya. Ini berpahala gitu loh. Kalau kita bicara sodakoh lah umpamanya, dia mau sodakoh nih 100 juta atau 50 juta, iblis ngomong ahsan 50 juta ikhlas daripada 100 juta nggak ikhlas. Bener nggak nasihatnya iblis? Bener. Tapi kenapa nggak ada dalam main kita afdol 100 juta ikhlas daripada 50 juta ikhlas? Jadi ini perkara yang sangat jeli sekali. Seorang muslim harus melihat bagaimana iblis menyesatkan. Aibati fillah. Itu 5 tahapan ya iblis dalam menyesatkan. Yang dia gunakan itu adalah dengan di antara cara iblis menyesatkan manusia ini dengan menebarkan janji-janji palsu, angan-angan kosong jamaah. Dibikin manusia terus berangan-angan. Mau tobat, nanti tobat, masih muda sekarang, belum waktunya. Makanya iblis itu nggak punya kekuatan untuk menyesatkan kita, nggak punya. Memaksa kita untuk berbuat dosa, nggak bisa dia.
menarik tangan kita ya, kemudian mengikat kaki kita, kemudian diseret untuk minum khamar. Nggak bisa iblis. Makanya iblis ketika disalah-salahkan terus, dia marah nanti. Allah akan memberikan mimbar kepada iblis dari api neraka. Diperkenankan iblis untuk berpidato. Kenapa Ustaz? Pidato iblis itu menjadi azab mental orang-orang yang mengikuti iblis. Allah ceritakan di surat Ibrahim ayat 22. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl bima asyraktumuni min qabl inna dzalimina lahum adzabun alim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, ini pidatonya iblis. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah memberikan mimbar dari api buat iblis untuk berpidato. Karena orang-orang mengatakan gara-gara iblis, ini gara-gara iblis. Iblis mengatakan, aku nggak punya kekuasaan. Kalian yang nurut sama aku. Oleh karena itu, tatkala Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga, yang salah siapa? Ya Nabi Adam salah, ngikutin iblis. Cuma gimana iblis ini yang udah tahu Nabi Adam, iblis ini nggak mau sujud sama dia, udah tahu dengan kesombongannya, udah tahu dengan permusuhannya, tapi berhasil menggodai Nabi Adam alaihissalam. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 20-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahumus syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan
يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat nih bagaimana iblis. Ingat, Allah kadang-kala menyebut iblis dengan syaitan, dengan sifat dia. Di kisah Nabi Adam itu iblis. Dia membisikkan kejahatan tapi dibungkus dengan keindahan. Kasih tahu di ayat yang lainnya, kasih tahu ini syajaratul khuld, ini pohon khuldi, pohon keabadian. Engkau tahu Allah melarangmu dari makan ini karena agar engkau nggak kekal. Kalau engkau makan, engkau jadi kekal, engkau jadi malaikat. Terus digodain. Jadi bagaimana sesuatu yang buruk itu jadi baik dan sesuatu yang baik jadi buruk. Dikasih janji-janji palsu. Tapi ingat, iblis tidak punya kekuasaan untuk memaksa. Dan akhir cerita, Nabi Adam tergoda. Lalu Allah mengatakan, bukankah kalian udah dilarang? Dilarang sudah, dan udah dikasih tahu, nih setan musuhmu. Kenapa nurut sama dia? Kenapa percaya sama dia? Jadi di benak kita jamaah, bisikan di hati kita, setan ikut-ikut aliran darah menggodain kita. Setiap manusia ada korinnya yang menggodain dia terus. Bisikan-bisikan itu yang harus kita lawan. Dengan apa? Dengan ilmu dan minta pertolongan Allah SWT. Ketika kita tahu ini haram, ya udah tinggalin. Kadang-kala nama-nama dibuat jadi indah. Sekarang ini yang namanya riba, namanya adalah bunga. Sama seperti iblis ketika ngasih tahu Nabi Adam, pohon ini pohon khuldi, pohon kekekalan. Yang namanya perzinaan, pelacuran, sekarang diganti pekerja seks komersil. Sehingga orang ketika berbuat itu merasa nggak dosa. Maka kita harus hati-hati. Masih banyak godaan-godaan setan yang lainnya, tapi yang jelas dia menggunakan segala cara agar manusia menjadi pengikut setan. Hada wallahu a'lam bishawab.